Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Mari pada pagi hari ini kita meminta agar Roh Kudus, Roh Tuhan itu turun memenuhi kita semua, mengurapi kita semua. Sebelum kita masuk di dalam penyembahan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini
merayakan hari kenaikan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kamu. Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Nya kepada kamu. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara minta Roh Kudus kepada Tuhan. Minta Roh Kudus-Nya pada pagi hari ini agar turun ke atas kita seperti anggur baru yang tercurah atas kehidupan kita. Roh Kudus yang memenangkan kehidupan kita. Roh Kudus yang menghibur kita. Kuasa darah-Mu membungkus kami semua di
bersukacita Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita katakan ambil Bapak.
Waktu dan tempat disilakan.
Puji nama Tuhan, kesaksian pujian yang luar biasa. Anak-anak kita di tempat ini selalu giat untuk berlatih, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita saat bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh Bapak Tandili. Kami bersyukur Tuhan buat keberkatan dalam kehidupan kami. Oleh karena kamu Bapak, kami tadi bagaimana kami ada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah dikandang pujian penyembahan kami Bapak. Biarlah itu naik berikan upaya yang harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kita akan memberikan persembahan kami Bapak. Biarlah Tuhan memberkati, memuluskan persembahan yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih yang bertugas di silakan kita ini dengan pujian. Nama itu.
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau perkenankan kami sekalian untuk beribadah kepadamu, untuk memperingati peristiwa yang sangat besar terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Bapa, kami telah memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan saat ini Bapa, kami juga rindu untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami sekalian, agar kami dapat mendengar dengan baik. Kami dapat menyerap seluruh kebenaran, dan kami jadikan pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Haleluya. Nas yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 6 mulai kita baca sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dan seorang ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semua gereja yang benar hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengapa umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus? Saya melihat ada di dalam nas yang kita baca tadi, ada 3 pokok pikiran yang perlu menjadi bahan renungan kita pagi hari ini. Yang pertama, kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan.
kita memperingati hari kenaikan Yesus. Yang pertama, kalau kita melihat bahasa yang kita baca, Yesus membuktikan Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Raja. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada 3 orang ya, yang naik ke surga dalam kondisi hidup-hidup. Yang pertama Henokh, kemudian yang kedua Elia, kemudian yang ketiga dalam perjanjian baru Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, Henokh naik ke surga ini karena Tuhan. Demikian juga Elia. Tapi Yesus naik ke surga karena Dia memang Tuhan, Dia memang Allah, Dia memang Raja. Dan ini menjadi pegangan kita hari ini, ya, menjadi pegangan bagi kita hari ini, sehingga melalui peringatan hari kenaikan Yesus hari ini, kita semakin kuat di dalam Dia. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai bukti ya, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 1. Kita sudah tahu semua ini, tapi tidak apa-apa. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian: pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, bertolak dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ini merupakan satu kebenaran yang hakiki bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dan kebenaran ini kita pegang hari ini, sehingga kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat pokok pikiran yang kedua. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang kedua, ya, kebenaran yang kedua ini pesan kepada murid-murid Tuhan pada saat itu. Nah, kemudian ini juga sekaligus merupakan pesan untuk kita semua hari ini, ya. Pesan bagi orang-orang kudus Tuhan, ya, bahwa semua orang-orang yang beriman kepada Tuhan, murid-murid Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, mereka akan menerima Roh Kudus. Dengan kata lain, mereka akan dibaptis di dalam Roh Kudus. Jadi bukan dengan, ya. Kalau kita melihat bahasa asli itu di dalam. Kata baptis artinya di dalam, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, orang-orang yang dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus akan menjadi saksi Tuhan, ya, akan menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem. Itu sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kemudian Yudea juga sudah terjadi, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata ujung bumi ini penting, ya, karena berita ini mesti disampaikan oleh kita sekalian kepada semua manusia.
Sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus pasal 16 yang di sana dikatakan semua makhluk hidup, tapi di dalam terjemahan yang lain semua manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, karena kita tahu yang memerintahkan ini Tuhan, yang memerintahkan ini Allah, yang memerintahkan ini juru selamat kita, kita harus loyal kepada Tuhan, kita harus taat kepada-Nya, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan itu tidak gampang, ya. Untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi itu tidak gampang. Saya katakan kata saksi ini mempertahankan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Bahkan ada yang mati syahid karena kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita membaca di dalam Injil Lukas, ya. Injil Lukas pasal yang terakhir, pasal yang ke-24, ya, ayat 48 dan 49 yang berbunyi demikian: kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk menjadi saksi Tuhan, ya, kita harus mendapat kuasa dari tempat tinggi melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita, ya, tanpa disertai oleh Tuhan melalui Roh Kudus, sulit Bapak Ibu. Untuk mengubah iman seseorang itu tidak gampang, ya, tidak gampang. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, ya, memberi kuasa, memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa meyakinkan orang. Dan Bapak Ibu sudah tahu ada 9 karunia, ya, ada 9 karunia Roh Kudus. Ini diberikan dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada umat-umat Tuhan, kepada kita sekalian, tatkala kita dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, ya, saya tekankan kepada kita semua, dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus, ini ada tandanya, ya, ada tandanya, bukan kira-kira, ya, bukan kira-kira, tetapi ada tanda yang tegas, ada tanda yang jelas, ya. Kita tentu tahu apa yang terjadi di kamar roh di Yerusalem. Murid-murid Tuhan dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, jadi ini juga memberikan acuan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak cukup hanya jadi orang Kristen, tetapi kita mesti meminta dengan sungguh-sungguh. Kita mesti berseru kepada Tuhan supaya kita dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Berikut Bapak Ibu, saya kembali mengajak kita membaca di dalam Injil Matius, ya. Ayat ini ayat yang kita tahu semua, ya. Kita paham semua. Pasal
pasal yang terakhir, pasal 28 ya, ayat 19 dan 20, yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kita tahu, kita paham betul bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu pencipta langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita semua yang ada di sini. Nah, kemudian tokoh yang ternama di sorga dan di bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberi perintah kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, semua suku murid Tuhan. Dan hal ini terjadi kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kalau ada karunia Roh Kudus di dalam diri kita. Bapak Ibu, banyak pengalaman ya yang kami alami selama melayani di sini. Ada banyak kejadian-kejadian yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Orang buta melihat di gereja ini, orang lumpuh berjalan juga di gereja ini, dan masih banyak lagi yang lain. Masih banyak lagi yang lain. Nah, melalui mujizat-mujizat itu membuat orang melihat, bukan pendetanya yang dilihat, bukan hamba-hamba Tuhan yang dilihat, tapi mereka tahu bahwa di sini ada Yesus. Yesus yang maha besar, Yesus yang maha kuasa, menyertai pelayanan semua pelayan Tuhan, sehingga mereka semua dapat membawa, dapat mengajar, dapat mendidik ya orang-orang, sehingga mereka menjadi murid Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, jadikanlah semua orang-orang menjadi loyalis Tuhan, loyalis Yesus. Ini sangat penting supaya ya, kita dapat melakukannya dengan baik. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kami di sini banyak sekali mengalami penyertaan Tuhan. Saya bersaksi di sini ada orangnya. Dulu ada anak muda ya, sekolah di SMK 1 ya. Dan kemudian anak ini kena sakit kencing manis padahal umur 16 tahun. Saya tidak tahu ya, mamanya ada di sini kalau tidak salah ya. Ada ya Bu ya? Ada. Membawa anak itu ke gereja, ke pastori, kemudian kami berdoa. Nah, kemudian saya sempat tanya sama ibu ya, sama ibu yang ada di sini juga. Beliau waktu itu masih kepercayaan sebelahnya. Ibu tidak mau ikut anak-anak, tapi beliau waktu itu masih belum memberikan keputusan. Singkat kata Bapak Ibu, ini anak muda minta dibaptis. Saya bawa ke sebelah sana Kalimantan. Di sana ada air segini, kemudian anak muda itu dibaptis. Nah, kemudian singkat kata, anak muda ini setelah dibaptis beberapa bulan kemudian
sakit lagi dan meninggal. Saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Pada satu ketika saya didatangi oleh wakil kepala pengadilan agama di Pangkalan. Nah, saya pikir kenapa kok bukan kepala pengadilannya yang datang? Nah, rupanya saya baru paham karena ketua pengadilan agama itu anaknya murid saya. Jadi mungkin dia sungkan untuk berbicara dengan saya. Nah, kemudian menyertai dia ada 5 polisi, 2 masuk, 3 di depan. Nah, kemudian Bapak Ibu, tuduhan wakil ketua pengadilan negeri Pangkalan mengatakan bahwa saya melanggar undang-undang perlindungan anak. Jadi tuduhannya itu keras. Saya tidak tahu Mama Anton berdoa di kamar. Jadi polisinya potret sana sini, saya lihat. Saya bilang, Pak, saya minta maaf. Saya mau nanya, menurut ajaran agama Bapak, dewasa, anak itu biasa umur berapa? Dia setak, dia kaget, ya. Oh ya, katanya, menurut agama saya, ini sudah tidak anak-anak lagi, tapi dia sudah mulai dewasa. Singkat kata, saya bilang kepada mereka, bagi saya, anak ini dimakamkan dengan upacara apa saja, itu tidak merubah keselamatan seseorang. Dan mereka terus pergi. Saya tidak tahu ya apa yang terjadi di rumah keluarga, tapi yang jelas sore hari saya ditelepon bahwa anak itu diupacara secara Kristen. Nah, akhirnya kami layani sampai kepada pemakaman. Nah, jadi Bapak Ibu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini bukan hanya untuk para murid Tuhan pada saat itu, tetapi siapa saja yang melayani pekerjaan Tuhan, termasuk kita semua yang ada di sini. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai ke anak cucu kita, bahkan sampai ke akhir zaman. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya katakan kepada kita semua, ayo kita terus melayani Tuhan. Kebenaran yang ketiga, ya, yang terakhir, kita kembali ke ayat tadi, ya. Ke Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 kita baca. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus itu sudah terjadi, ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini masih belum terjadi. Nah, untuk ini saya berharap, Tuhan juga berharap supaya kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan ini, bahwa satu kali Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang-orang kudus, untuk menjemput orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tegas di dalam Injil Yohanes pasal 14, ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ini ayat yang terakhir. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya baca untuk kita semua. Janganlah gelisah
kisah hatimu. Percayalah kepada orang Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada sampai di sana. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam konteks ayat ini, ya, saya melihat tidak ada satu tokoh pun yang sama seperti Yesus. Kasihnya luar biasa, cintanya kepada umat manusia luar biasa. Jadi Bapak Ibu, jangan takut ya, jangan gelisah. Bisa jadi rumah kita tidak seperti yang kita kehendaki. Kita kepingin rumah yang modern, kita kepingin rumah yang bagus, ya. Tetapi apa daya, tangan tak sampai, ya. Jangan gelisah. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia Allah yang luar biasa. Saat ini Dia sedang bekerja, kemudian menyediakan tempat bagi kita sekalian. Saya tidak tahu seperti apa, tapi nanti di rumah Bapak dan Ibu baca di dalam kitab Wahyu pasal 20, 21 dan 22. Di sana akan kelihatan ya, langit yang baru, bumi yang baru, kemudian Yerusalem baru. Itu disediakan untuk setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, hari ini merupakan satu momentum bagi kita untuk kita memandang Tuhan, untuk kita memandang Yesus, untuk kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada-Nya. Sekalipun mungkin kita hidup cukup, ya, tapi kita tidak perlu risau, karena kasih Allah sempurna buat kita semua. Amin buat firman Tuhan. Sehingga kita sama-sama berdiri, kemudian kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa sesungguhnya Yesus yang kita imani, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita junjung tinggi, Dia Allah yang perkasa, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang tidak mungkin dikerjakan manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Ini kita imani Bapak Ibu, dan kita maju terus di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah perkenankan kami sekalian untuk memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Kami sangat bersyukur Bapa, dan melalui berita firman Tuhan yang telah kami dengar, kami
kami sangat tersentuh Tuhan. Dan kami mengambil satu kesimpulan bahwa kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Pak. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat merestorasi kehidupan kami sekalian, sehingga kami menjadi pribadi yang baru. Kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Pak. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan berkenan memberkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Pak. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada worship. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kita buka dan menjadi berarti
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Untuk hari Jumat, ibadah doa akan digabung dengan ibadah kebaktian keluarga di tempat keluarga Ibu Sriwani pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Rucil SPD, pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andas Matius CF. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore. Kemudian pada hari Minggu kembali kita berbakti di rumah Tuhan pada tanggal 12 Mei 2024 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudara Ibu Dwiya Sudarni SE, singer oleh Saudara Yusa, Saudari Misul Kristina Talia, dan Ibu Anita Diarjani. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andas Matius CN, petugas persembahan oleh Bapak Pepa Pede dan Bapak Sukino Andreas. Operator LCD oleh Saudari Apermidarti SPD, penerima tamu oleh Bapak Yuda Kasim dan Ibu Lucy Selin Daniel. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Dan sudah kita sama-sama berdiri, kita ada di ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai pada kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Kau telah memberkati kami sekalian sesuai dengan janji Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Dan Bapa, kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Kau yang mengerti tentang keadaan mereka, kasih Tuhan sempurna buat mereka. Dan kami percaya Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk kami memuji dan mengagungkan Tuhan, untuk kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa, Kau terus menyertai kami sekalian di dalam segala aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.